Selamat pagi. Nih komen dari Pak Pung nih. Ya, Pak Pung kasih komen. Dah berjalan 7 bulan. Sarannya Pak Jes mantap. Terima kasih guru. Salam sehat selalu. Waduh, saya disebut guru lagi nih sama Pak Pung ini. Saya enggak guru, Pak. Saya karena sudah mempraktekannya lebih dulu. Dan saya melihat orang-orang yang sama-sama dengan saya untuk mempraktekkan hasilnya 11-12. Itu sebabnya saya bercerita, karena teman-teman yang lain tidak bisa bercerita, makanya saya bercerita. Apa yang saya selalu katakan di dalam konten-konten saya, rata-rata kan diperuntukkan untuk orang-orang yang berumur 35 tahun ke atas. Artinya masa-masa muda itu sudah berjalan setengah. Sehingga suka ndak suka umur 35 tahun ke atas itu antara fisik, pemikiran, semua hormon itu mengalami penurunan. Nah, kalau selama 20-30 tahun hidupmu itu tidak mengikuti pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, pola tidur yang sehat, maka dipastikan umur 35 tahun ke atas kamu kena yang namanya degeneratif, formatif, komplikatif, dan metabolis. Masalah-masalah itu pasti kamu kena. Ya. Ditandai adalah tanda paling awal adalah lambungmu bermasalah. Sehingga kamu tidak berhenti-berhentinya minum mo yang kalau di OBAT-in namanya prasol-prasol itu. Ya, entah itu namanya omae diprasol atau apa itu yang diprasol gitu. Itu selalu mengarah ke situ. Karena kalau kamu udah prasol-prasolin tubuhmu, maka kamu akan formin-forminin atau stin-stinin, itu pasti akan mengarah ke situ. Karena itu lingkaran setan itu. Ya, nah untuk adik-adik saya, anak-anak saya yang sekarang berusia di bawah umur 30 tahun, coba deh belajar untuk mengikuti pola sehatnya saja. Ya, ada pola hidup, pola sehat, dan pola makan. Ikutin pola sehatnya saja deh. Ya, pola sehat, pola makan, pola hidup itu kamu harus mengikuti pola sehatnya saja. Pola sehatnya adalah olahraga yang cukup sama tidur yang cukup. Pola sehatnya adalah asupkan makanan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Jam 1 siang sampai jam 7 malam. Pagi enggak sarapan, malamnya enggak sarapan, enggak makan malam. Itu pola makannya. Nah, kalau kamu mengikuti pola ini, pola hidup ya pergaulan yang baik ya, karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Itu pola hidupnya harus seperti itu. Kamu kumpul sama 6 pencemooh, maka kamu jadi yang ke-7. Tapi kalau kamu kumpul sama 6 orang kaya, maka kamu jadi orang kaya yang ke-7. Itu polanya hidup itu seperti itu. Jadi kamu suka enggak suka, itulah yang terjadi. Kamu kumpul sama pendemo, ya kamu jadi pendemo berikutnya. Tapi kalau kamu kumpul sama orang yang berpikiran smart, maka kamu akan menjadi yang berikutnya. Jadi semuanya tergantung dari pola hidupmu seperti apa. Karena tidak mungkin kamu mau merubah dunia ini dengan dirimu sendiri, tidak bisa. Yang ada kamu menempatkan diri. Itulah sebabnya semua orang kaya rata-rata adalah perantau. Semua orang kaya rata-rata adalah perantau. Tapi tidak semua perantau orang kaya. Nah, kalau perantaunya kumpulnya sama pendemo seperti yang terjadi di PT Yihong, bagaimana kamu bisa berhasil? Baru kerja imi-imi juga langsung di PHK begitu. Ya, kumpulnya harus berubah. Nggak bisa kamu kumpul sama mereka, Jes. Jangan mau menjadi objek, tapi jadilah subjek. Itu dalam kehidupan seperti itu. Ya, demo itu tidak pernah ada kecuali ada satu orang yang punya kepentingan dan menggerakkan itu. Nah, baru itu dia. Tadi saya menonton kontennya Kang Deddy Mulyadi. Dia mengunjungi rumah HMI atau markas HMI atau ya kalau tidak disebut markas ya apa itu namanya, sekretariat atau apa itu ya.
Nah, zamannya Deddy Mulyadi dulu tahun 80-90 HM enggak kayak begini. Itu disebutkan kayak begitu. Karena apa ya? Karena semuanya berbentuk dari kumpulannya. Kumpulnya dengan siapa? Orang-orang HMI yang benar-benar mengerjakan pekerjaan yang untuk membangun negeri ini, atau hanya orang-orang yang duduk kumpul, merokok, kongko, ngotori di sana sini dan kemudian mengkritik. Nah, itu bedanya di situ. Saya baca itu, saya lihat kontennya Om Deddy, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Itu keren banget itu. Dia langsung samperin itu markasnya yang mengkritik dia. Dia katakan, sekarang abad ini bukan abad mengkritik. Abad mengkritik udah selesai. Itu abad saya dulu tahun 80-90. Sekarang ini abad kerja nyata yang kamu harus tunjukkan sebagai anak muda. Bukan yang ngebacot terus nggak kelar-kelar. Nah, itu diungkapkan Kang Deddy seperti itu. Wah, itu keren banget itu. Ya, karena anak muda zaman sekarang ini ya itu yang harus diwaspadai di situ. Ya, nah itu semuanya keputusannya ada di kamu, Jess. Ya, kalau Pak Pung ini karena seneng dengerin konten saya berharap Pak Pung jangan ngikutin konten-konten zong dan hoax yang lain ya. Karena apa? Karena sayang, informasi yang positif harus dihancurkan dengan informasi yang negatif. Ya, karena sekarang ini jari manusia itu banyak menghembuskan isu yang sifatnya menghancurkan. Jadi lebih baik tidak usah didengarkan. Ya, ini penting banget untuk dilakukan. Nah, saya senang dengan Pak Pung. Terima kasih kalau mendengarkan konten saya dan kemudian mengikuti konten yang saya sampaikan itu, dan akibatnya Pak Pung mendapatkan kesehatan. Ya, dan saya udah membuktikannya sendiri. 5 tahun yang lalu saya memutuskan untuk saya stop makan pagi dan stop makan malam. Jadi satu hari saya hanya makan 1 kali di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Saya makan jam 4 sore. Saya stop. Nah, saya melatih diri saya dari tidak bisa napas sampai bisa napas normal seperti ini. Dan saya stop OBAT semenjak 2022. Saya udah pasang ring jantung. Ya. Bocor 30% jantung saya. Tapi kamu lihat dari ini saya sehatnya luar biasa ya. Karena apa? Karena banyak orang yang mengalami masalah penyakit, ditambah lagi penyakitnya karena diagnosa yang salah tentunya. Karena tubuh kita itu tidak butuh diagnosa. Tubuh kita itu butuh perbaikan pola, yaitu pola sehat, pola makan, dan pola hidup tadi. Ketika kamu masuk dalam ranah itu, maka kamu sedang men-treat tubuhmu sendiri. Sedangkan kekuatan penyembuhan dalam diri itu sudah ada, disiapkan sama Sang Pencipta di dalam diri kita. Namanya salutogenesis. Kamu bisa Google itu, salutogenesis itu apa. Nah, kalau kamu ngerti rahasia itu, maka kamu dengan kekuatan penuh menyembuhkan dirimu sendiri. Wah, itu top banget. Ya, seperti apa Pung lakukan ini. Dan yang mengalami seperti yang saya ceritakan bukan hanya saya, Jess, tapi sekian banyak orang mengalami itu semua. Nah, tergantung kamu mau tidak melakukan itu. Kalau kamu mau melakukan itu, ya kamu menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi pelaku. Ya, kalau kamu melakukan kan yang mendapatkan akibatnya kan kamu sendiri, bukan saya. Saya hanya ngebacot aja begini. Ya, kamu ikutin bagus, kamu tidak ikutin juga tidak apa-apa. Karena semuanya tergantung dari dirimu masing-masing sendiri. Tapi buat mereka yang mengikuti, nah kamu boleh cek itu. Ribuan orang. Ini akun saya ini udah 8 kali di ban ya. Akun saya ini udah 8 kali di ban sama TokTok. Ini akun yang ke 7, satunya lagi akun yang ke 8. Enggak ding. Akun saya 8 di ban, ini akun yang ke 9. Akun yang ke 9, satunya lagi akun yang ke 10. Ya, ada yang followernya 200.000 di ban, ada yang followernya 78.000 di ban. Nah, itu gara-gara enggak tahu kenapa itu. Padahal semua yang saya sampaikan itu membantu banyak orang untuk dipulihkan dengan cara fungsional medicine. Ya, memperbaiki fungsi dalam tubuhnya dia sehingga dia menjadi sehat kembali secara alami. Nah, tinggal kamu mau apa enggak? Bangun tidur minum racikan vaksin. Kalau butuh nutrisi supplementation, ada liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, propolis, royal jelly, ya, tambahannya magnesium, kalium, kalsium, itu kamu bisa nambah sendiri. Nah, kemudian tidak sarapan dan tidak makan malam. Itulah pola sehat yang sangat luar biasa, ditambah pola hidup dan pola tidur.